Jadi kami ada 29 layanan baru di tahun 2024 ini. Nah, kalau di klinik estetika Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung itu memang spesial. Jadi poli yang spesial karena kita melayani one stop service. Yang akhir-akhir ini yang lagi tren itu laser CO2. Kalau untuk memutihkan kulit tidak bisa, jadi hanya menyehatkan gitu. Jadi kalau misalnya sehat, terus glow up kan kelihatan lebih cerah. Betul sekali itu. Jadi yang aman-aman saja kalau kami. Kalau layanan yang ingin permanen bagi masyarakat umum yang ingin hasilnya permanen itu ada layanan operasi plastik, estetika. Itu nanti dilakukan khusus oleh dokter spesialis bedah plastik, Dr. Santi. Kalau untuk yang trauma atau mungkin yang setelah kecelakaan atau misalnya luka bakar, itu kan berarti tujuannya adalah rekonstruksi atau memperbaiki kembali jaringan yang rusak. Nah, itu masuknya ke poli bedah plastik yang reguler atau ke poli eksekutif yang bedah plastik karena kalau karena trauma, luka bakar, kemudian kecelakaan itu bisa ditanggung oleh BPJS. Sudah berdiri sejak lama sebenarnya, dari tahun 2018. Oke, dan ini kembali dikenalkan sebagai klinik estetika RSDI Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung. Di dalamnya ada apa saja nih, Dok? Jadi kenapa dikenalkan kembali? Karena di dalamnya paket lengkap kita. Jadi ada di sini terintegrasi atau terpadu layanannya karena terdiri dari beberapa dokter. Ada 5 dokter untuk saat ini, yaitu dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Kemudian ada 2 dokter. Kemudian ada dokter spesialis bedah plastik, dokter spesialis andrologi, dan dokter umum estetika. Ada androloginya juga? Iya benar, mungkin itu jadi pertanyaan mungkin ya Mas Danang ya. Kenapa kok spesialis andrologi masuk ke klinik estetika? Nah itu. Ini ada dokter Sekar, lalu ada dokter Marta, iya benar. Dokter Santi, Devina, spesialis bedah plastik, kemudian dokter Cinta, spesialis andrologi, dan dokter Ellen. Jadi kami ada 29 layanan baru di tahun 2024 ini. Layanannya meliputi layanan estetika dasar. Jadi misalnya seperti layanan apa itu estetika dasar? Jadi layanan yang perawatan yang tanpa menimbulkan luka atau mungkin hanya minimal invasif atau menggunakan jarum saja gitu. Jadi tidak ada efek samping luka yang berarti maksudnya ya. Nah itu bisa dikerjakan oleh beautician kami yang terampil di bidang estetika, kemudian dikerjakan oleh dokter umum estetika dan dokter spesialis kulit, dokter spesialis bedah plastik. Kemudian yang 29 layanan baru itu ada di estetika lanjutan, layanan estetika lanjutan. Jadi itu lebih invasif. Jadi seperti laser untuk bopeng, jerawat, kemudian laser untuk meremajakan kulit, kemudian ada skin booster, ada botox, kemudian ada operasi plastik dengan berbagai macam jenisnya ya, mulai dari wajah, badan, kemudian sampai head to toe ya. Kemudian ada penanganan ini kelebihan lemak yang berlebih pada bagian tubuh. Jadi misalnya suntik dengan suntik atau injeksi mesolipo dan juga liposuction juga bisa. Kalau misalnya di bagian perut, kemarin sudah dijelaskan di talk show kita di RSUD Dr. Iska Tulungagung ya, itu dengan abdominoplasti. Nah seperti itu. Dan yang terbaru ini Mas Danang, kita kan berpikirannya biasanya masyarakat itu kalau ke klinik estetika kan hanya wanita saja. Nah tetapi kalau di klinik estetika Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung kita menerima konsultasi untuk pasien-pasien wanita dan pria. Karena yang spesial di sini adalah ada layanan hair treatment. Benar sekali, tapi hair treatmentnya perlu digarisbawahi. Jadi bukan berarti kita membuka salon ya, itu Mas Danang. Tapi tetap hair treatmentnya berupa layanan untuk misalnya rambut rontok atau kebotakan rambut. Jadi yang intinya hair regrowth atau pertumbuhan kembali, menumbuhkan kembali rambutnya. Nah, kalau di klinik estetika Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung itu memang spesial. Jadi poli yang spesial karena kita melayani one stop service, Mas Danang. Jadi one stop service itu mulai dari pendaftaran, kemudian konsultasi, perawatan di klinik estetika tersebut, kemudian sampai menunggu obat pun juga di klinik estetika sampai ke pembayaran. Kita semuanya di
dilakukan di klinik estetika. Jadi pasien atau yang siapa saja yang ingin berkunjung di situ itu hanya duduk saja, duduk manis di ruang tunggu. Nanti kita layani hanya di klinik estetika. Jadi one stop service. Benar. Untuk info lebih lengkapnya atau info lanjutnya selain di media sosial RSUD Dr. Iska, bisa juga teman-teman bisa kepoin atau bisa lihat scrolling di media sosial kami di Instagram dengan nama klinik estetika _RSDI. Nah, di sana kita nantinya akan menjelaskan perawatan yang kita tawarkan ke masyarakat umum itu berupa dari misalnya konsultasi kesehatan kulit kita, bagaimana ciri-ciri kulit kita, kemudian skincare yang tepat untuk sesuai masing-masing individu ya, dan kira-kira perawatan apa yang cocok untuk masyarakat umum pada saat itu. Bisa dicek di Instagramnya klinik estetika _RSDI. Ya. Itu Kang Bergas. Kalau jam buka sama seperti poli depan, jadi hari Senin sampai dengan Kamis itu mulai dari 7.30 hingga pukul 12 untuk pendaftarannya ya. Kemudian hari Jumat itu mulai jam 8 pagi hingga jam 11 pagi untuk pendaftarannya. Nah, terkait dengan nanti perawatannya itu nanti kita bisa sesuaikan sesuai dengan jadwal dokter masing-masing dan nanti disesuaikan oleh admin kami gitu. Ada perubahan selama bulan Ramadan ini? Kalau selama bulan Ramadan bukanya kita pukul 8. Oh, bukan. Iya. 8. Jam 8 untuk loketnya Senin sampai dengan Kamis jam 12 tetap. Kemudian hari Jumat bukanya tetap ya jam 8. Pendaftarannya sampai ditutup sampai jam 11. Layanannya banyak sekali ya Mas Danang, tapi yang akhir-akhir ini yang lagi tren itu laser CO2. Jadi laser CO2 ini bisa berfungsi untuk, jadi kalau kita misalnya menghilangkan tai lalat, itu mengangkat tai lalat itu bisa menggunakan laser, bisa menggunakan bedah listrik. Kemudian yang paling best seller itu adalah laser CO2 untuk meregenerasi kulit atau untuk bopeng bekas akne, bopeng bekas cacar air seperti itu, atau mungkin yang usianya 40 tahun ke atas ada kerutan halus yang tidak mau suntik botox misalnya gitu ya, itu bisa salah satu alternatifnya pakai laser surfacing. Itu yang lagi viral di video-video TikTok itu ya dokter? Iya, kotak-kotak betul. gitu. Itu biasanya malah bangga kalau misalnya pasien gitu, kalau misalnya setelah keluar dari klinik estetika RSUD Dr. Iska Tulungagung terus wajahnya kotak-kotak. Nah, itu biasanya malah, wah ini saya habis laser kotak-kotak gitu. Gitu laser CO. Laser CO2. Iya. Ada lagi? Kalau yang lain ada facial ya, layanan utama kita yang sering mungkin seminggu itu pasti ada yang facial ya. Kemudian ada lagi yang mikrodermabrasi. Jadi mikrodermabrasi itu menggunakan alat khusus. Jadi seperti facial hasilnya, jadi kulitnya itu langsung bersih seperti itu. Cuman waktunya lebih singkat, waktu pengerjaannya lebih singkat dibandingkan facial. Itu. Kemudian kalau dok takut suntik-suntik gitu. Tapi saya ingin maksimal hasil dari perawatan skincare saya maksimal. Nah, itu ada yang namanya mesoterapi non-needle. Non-needle, jadi non-needle itu tanpa jarum. Jadi kita memasukkan serum supaya skincare-nya itu, serumnya itu dimasukkan supaya lebih optimal kerjanya. Nah, itu ada. Terus apalagi ya? Kalau infus whitening itu dok, infusnya boleh nggak sih dok? Nah, itu ada di layanan kami, tapi bukan infus whitening. Ini yang harus diluruskan ya. Jadi, kalau di layanan kami itu adalah infus skin and immune booster. Jadi, untuk menambah daya tahan tubuh dan menyehatkan kulit. Isinya adalah beberapa vitamin yang kita pilih sendiri dari dokter kami, memilih sendiri kandungannya dan memastikan itu aman, dan kita memilih pasien apakah ini bisa untuk dilakukan infus atau enggak. Nah, kalau pertanyaannya Mbak Konita tadi, yang infus whitening itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Nah, itu tergantung dari apa yang dimasukkan oleh dokter-dokter tersebut ya, gitu. Jadi kalau selama ini yang paling aman mungkin yang sudah BPOM approve atau FDA approve itu yang vitamin C seperti itu. Kalau yang lain-lain masih beberapa belum disahkan oleh FDA atau disahkan oleh BPOM. Jadi memang harus, kita berhak kok kalau misalnya menanyakan, dok ini yang diinfuskan amankah dok? Kalau misalnya dokter sudah menjamin aman ya dipastikan itu aman gitu. Tadi namanya? Skin and Immune Booster. Skin and Immune Booster. Iya.
Fungsinya adalah untuk yang jelas menambah daya tahan tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak karena fungsi antioksidan dari vitamin C tersebut ya. Kemudian kalau untuk memutihkan kulit tidak bisa, jadi hanya menyehatkan gitu. Jadi kalau misalnya sehat terus glow up kan kelihatan lebih cerah. Betul sekali itu. Jadi yang aman-aman saja kalau kami gitu. Ada layanan lainnya dokter yang lagi tren juga di Ada layanannya yang lagi tren kemarin itu Dokter Santi Devina ya, saya lihat ini injeksi mesolipo, jadi mengurangi lemak di daerah perut dengan cara disuntikkan. Kemudian layanan yang lain adalah yang memang hasilnya permanen, lebih permanen daripada layanan-layanan yang seperti facial atau suntik atau filler atau thread lift juga ada ya di kita di Klinik Estetika RSUD Dr. Iska Tulungagung. Nah, kalau layanan yang ingin permanen bagi masyarakat umum yang ingin hasilnya permanen itu ada layanan operasi plastik estetika gitu. Jadi itu nanti dilakukan khusus oleh dokter spesialis bedah plastik, Dokter Santi. Nanti dia misalnya sesuai dengan kemauan pasien, kepuasan pasien. Jadi misalnya ada kemarin kita lihat bersama-sama ya Mbak Konita dan Mbak Sinta. Jadi ada yang facelift misalnya, saya ingin meremajakan kulit pada usia di atas 40 tahun, itu facelift dan hasilnya memang permanen. Atau mungkin yang lagi happening atau yang lagi in perut buncit, tapi udah lama diet tapi nggak bisa rata gitu ya, nggak bisa flat, olahraga juga males misalnya gitu. Sudah abdominoplasti aja, namanya abdominoplasti itu adalah kelebihan kulit dari perutnya itu nanti ditarik, dilakukan operasi plastik ya, kemudian dijahit sedemikian hingga, nah itu memang keunggulannya dokter spesialis bedah plastik, jadi dijahitannya rapih sekali, jadi dijahit sedemikian hingga sehingga flat, datar lagi, kembali datar, dan itu permanen hasilnya. Jadi kita kalau saya bilang menyampaikan ke pasien-pasien yang ada di klinik estetika, kita melayani mulai dari tergantung pasien kemauannya apa dan kebutuhannya apa, mulai dari tingkat TK hingga kuliah. Jadi TK itu yang nggak berani jarum, layanan estetika dasar itu ya, nggak berani jarum, nggak berani berdarah-darah misalnya gitu, itu bisa facial misalnya atau mikrodermabrasi. Nanti kalau misalnya tingkat SD bisa mesoterapi yang tanpa jarum, atau mungkin yang tingkat SMA lah gitu, misalnya laser itu tadi ya, laser, kemudian botox, thread lift, filler itu bisa juga. Nah kalau yang tingkat kuliah itu adalah operasi plastik gitu. Jadi kita menawarkan sesuai kebutuhan pasien, individu pasien, dan kepuasan yang ingin dicapai oleh pasien gitu. Oh iya, satu lagi, kalau di keunggulannya di RSUD Dr. Iska Tulungagung, selain layanan di klinik estetika, kita itu ada poligizi. Jadi kalau untuk kelebihan lemak juga ada spesialis penyakit dalam juga. Jadi kita lihat dulu kelebihan lemaknya ini apa. Apakah memang secara menyeluruh memang dia kelebihan lemak sehingga ada proses aging. Nah, kalau memang dibutuhkan untuk konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ke poligizi untuk dietnya, itu langsung bisa dilakukan di RSUD Dr. Iska Tulungagung. Jadi kita benar-benar terpadu gitu. Kalau untuk yang trauma atau mungkin yang setelah kecelakaan atau misalnya luka bakar, itu kan berarti tujuannya adalah rekonstruksi atau memperbaiki kembali jaringan yang rusak. Nah, itu masuknya ke poli bedah plastik yang reguler atau ke poli eksekutif yang bedah plastik, karena kalau karena trauma, luka bakar, kemudian kecelakaan itu bisa ditanggung oleh BPJS. Atau mungkin cacat bawaan atau cacat lahir, misalnya bibir sumbing, itu bisa dijamin oleh BPJS ya. Tetapi kalau yang normal, sehat, individu normal sehat ingin merubah bentuk dari wajah untuk estetika, kepentingan estetika, nah itu baru masuk ke klinik estetika. Nah, sebaiknya memang saran kami adalah untuk reservasi dokter itu sebaiknya H-1. Kemudian reservasi tindakan atau layanan, atau kalau mau tanya-tanya dulu itu juga bisa H-1, karena untuk jadwal dokter juga tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Konita ya, jadwal dokter kami itu berbeda-beda, namun setiap hari mulai dari Senin sampai Jumat itu ada, pasti selalu ada dokternya. Kemudian untuk tindakan itu juga ada yang dijadwalkan, karena kami di klinik estetika misalnya dokter spesialisnya terutama ya, dokter spesialisnya ini
tugasnya tidak hanya di klinik estetika, tapi kami juga ada di poli reguler, poli eksekutif, di rawat inap atau bahkan di kamar operasi. Jadi memang perlu dilakukan penjadwalan seperti itu. Jadi mungkin lebih aman bagi masyarakat Tulungagung kalau mau reservasi bisa chat WA admin gitu. Itu kamar cancel. Kalau untuk lebih tepatnya, jadi di WA admin itu nanti bisa tanya jadwal dokter, kemudian termasuk layanan estetika apa saja dan harga juga. Gitu. Jadi beserta nanti promo-promonya ya. Kalau spill harga, boleh nggak ya ini ya? Boleh nggak tim PKRS nih? Kisarannya aja mungkin dokter. Kalau kita perawatan mulai dari 142.500. Nah, sampai ke plus-plus gitu, tergantung dari layanan yang dipilih. Siap. Tuh. Tergantung dokter. Semua layanan diskon 20%. Juga ada promo konsultasi gratis dokter, spesialis dan dokter umum estetika. Siap, sampai tanggal 18 April 2024. Mas Danang, jadi kami klinik estetika RSUD Dr. Iska Tulungagung tidak hanya menerima pasien wanita, jadi laki-laki pun boleh, karena laki-laki saat ini ingin juga tampil bersih ya, atau tampil menawan, apalagi kalau misalnya public figure seperti itu. Jadi silakan datang langsung ke klinik estetika, alurnya pun sama, dan tenang saja di sana ada 4 ruang perawatan. Jadi di klinik estetika itu di kami ada 4 ruang perawatan, yang satu ini bisa privasi gitu. Kemudian kalau yang 3 ini pun juga masing-masing bednya juga privasi juga. Jadi untuk apa istilahnya ya, terjagalah antara yang misalnya wanita atau laki-laki yang ingin membutuhkan privasi, itu ada ruangan tersendiri gitu. Kalau misalnya pasien datang hari ini, itu tergantung. Jadi pemilihan tindakannya apa gitu. Karena tergantung dari layanan tindakannya apa, karena kami juga dokter spesialis khususnya ya yang ada di klinik estetika itu juga kan memiliki jadwal di masing-masing unit masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan hari itu ya bisa, pasti kita atur oleh admin. Tapi kalau misalnya khususnya tindakan-tindakan yang membutuhkan anestesi itu bius oles, misalnya bius oles dulu selama 1 jam. Nah itu memang benar-benar prosedurnya harus ya nanti kita persiapkan, kemudian di bius dulu selama 1 jam baru dilakukan tindakan. Bisa hari itu juga atau bisa di hari berikutnya. Dan yang terpenting Mas Danang, khusus untuk operasi plastik ya, operasi bedah plastik itu tidak bisa dilakukan hari itu juga, karena mengingat bahwa operasi bedah plastik itu dilakukannya adalah di kamar operasi, di mana di kamar operasi itu ada banyak jadwal dari dokter-dokter bedah lainnya gitu. Jadi penjadwalan operasi bedah plastik dari klinik estetika itu 1 minggu setelah konsultasi dengan dokter spesialis bedah plastik, seperti itu. Kan mulai dari pendaftaran, kemudian konsultasi, perawatan non bedah plastik ya, kemudian pengambilan obat atau krim yang dibawa pulang hingga pembayaran. Dokter spesialis kulit, bedah plastik, dan dokter andrologi. Memang ini bekerja sama. Jadi kami bekerja sama untuk pelayanan kerontokan dan kebotakan rambut. Tuh. Tiap-tiap layanan atau tiap-tiap treatment itu ada beberapa jangka waktunya. Misalnya contoh saja sebut laser ya, misalnya ya laser resurfacing atau laser peremajaan. Nah itu kan membutuhkan waktu untuk penyembuhan kulitnya atau penumbuhan kolagennya setelah treatment laser. Nah itu tidak boleh dilakukan sesering mungkin atau kurang dari 1 bulan, tidak boleh. Jadi ada periode tertentu, misalnya nanti 2 atau sampai 3 bulan lagi diulang. Nah seperti itu. Atau injeksi botox atau mungkin thread lift, filler seperti itu. Atau mungkin facial. Facial tuh bagusnya tiap berapa bulan sekali sih dok ya. Gitu. Kalau facial sih tergantung kondisi kulit. Kalau misalnya kondisi kulitnya memang betul-betul kusam, kemudian minyaknya banyak, misalnya gitu ya, sebum dan minyaknya banyak, mungkin dianjurkan 1 bulan sekali. Tetapi kalau misalnya kulitnya sensitif, itu dianjurkan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Jadi memang tergantung kondisi pasien masing-masing. Nanti kami yang menganalisisnya gitu. Oke, yang paling penting skincare Mas Danang. Iya, jadi cukup skincare itu bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi misalnya dengan
misalnya usia 17 atau 15 tahun, di bawah 17 tahun aja sudah bisa skincare gitu. Bahkan bayi pun bisa skincare. Nah, skincare basic itu apa yang terpenting, yaitu pelembab dan sunscreen sebenarnya. Pelembab dan juga sunscreen. Iya, dan pembersihan wajah seperti itu. Dan pembersihan wajah ini juga tiap-tiap individu beda-beda. Nah, yang terpenting yang saya pesankan di sini adalah dengan 3 basic skincare, yaitu pembersihan wajah, kemudian moisturizer atau pelembab, dan sunscreen, itu akan menjaga kulit kita sampai nanti kita tua ya, di atas 40 tahun itu usaha untuk memperbaiki atau menyehatkan kulitnya itu jauh lebih berkurang dibanding kalau misalnya kita baru pakai sunscreen di usia 35 tahun ke atas. Nah, itu. Sama apa yang kita makan, itu juga penting. Makanan juga ya, karena makanan itu yang kita makan itu akan menampilkan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, kalau tubuh kita sehat, di kulit kita juga akan terpancar kesehatan gitu. Maksudnya kulitnya juga sehat gitu. Jadi kami melakukan rebranding atau pengenalan kembali Klinik Estetika RSUD Dr. Iska Tulungagung dengan beberapa tim dokter, mulai dari dokter spesialis kulit, dokter spesialis bedah plastik, dokter spesialis andrologi, dan dokter umum estetika. Di sini kami melakukan pelayanan terpadu untuk menangani kasus-kasus kecantikan ya, misalnya kasus-kasus estetika, kemudian penyakit juga, misalnya jerawat dan flek. Nah, kemudian harapan kami adalah Klinik Estetika RSUD Dr. Iska Tulungagung ini juga bisa menjadi pusat rujukan dari teman-teman dokter-dokter yang memiliki klinik kecantikan di sekitar Tulungagung. Jika memang ada kasus yang mungkin tidak bisa terselesaikan di klinik dokter-dokter tersebut, bisa dilakukan rujukan ke Klinik Estetika RSUD Dr. Iska Tulungagung, seperti itu. Jadi kami nanti bekerja sama dengan teman-teman semuanya gitu.